Terus apa saja yang perlu disiapkan saat ingin mengecek data bantuan sosial di aplikasi tersebut? Sahabat sosial hanya membutuhkan KTP. Salah satu bantuan sosial pemerintah yang masih sering dipertanyakan masyarakat adalah bantuan sosial tunai Rp500.000 untuk penerima bantuan sembako atau BPNT non-PKH. Bantuan ini per bulan September hingga Oktober kemarin itu sudah dicairkan. Namun yang masih menjadi pertanyaan sahabat sosial, bantuan ini kira-kira dicairkan berapa kali? Nah, simak baik-baik video kali ini, jangan di skip agar sahabat sosial tidak gagal paham dalam informasi yang akan kami bagikan. Oke sahabat sosial, seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, bagi sahabat sosial yang suka informasi tentang bantuan sosial dan bingung cara dapat informasinya di mana, tak perlu khawatir. Karena channel ini sudah lengkap membahas bantuan sosial pemerintah itu mulai dari A sampai Z. Seperti bantuan PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah itu sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Untuk kamu yang baru gabung, perkenalkan saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Saya juga aktif menjadi salah satu konten kreator yang membahas banyak informasi tentang bantuan sosial pemerintah. Makanya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan langsung di subscribe, nyalakan semua tombol loncengnya agar sahabat sosial bisa mendapatkan notifikasi dalam setiap video dan informasi yang kami bagikan. Tak lupa juga saya meminta bantuan sahabat sosial untuk mengklik like pada video ini. Oke sahabat sosial, bantuan sosial Rp500.000 yang sudah dibagikan per bulan September kemarin ini masih menjadi perbincangan sahabat sosial di jagat media sosial. Ada yang tanyakan siapa saja yang layak mendapatkan bantuan ini dan pencairannya berapa kali. Nah sahabat sosial, bantuan sosial tambahan ini dan bantuan-bantuan lainnya hingga penghujung tahun ini itu banyak yang bergulir. Mulai dari bantuan sosial tunai, bantuan sosial beras, hingga bantuan Rp500.000 tersebut. Nah, untuk sahabat sosial yang mempertanyakan bantuan Rp500.000 ini cair berapa kali dan siapa saja yang layak menerima bantuan ini, simak baik-baik informasi ini. Pertama, angin segar yang pernah beredar ini itu diberikan kepada 9 juta keluarga penerima bantuan non-PKH. Tapi yang memiliki kartu KKS. Jadi 9 juta keluarga penerima bantuan ini itu dikhususkan untuk penerima bantuan sembako non-PKH yang selama ini memiliki kartu KKS. Nah, untuk memastikan apakah sahabat sosial merupakan salah satu pemilik kartu merah putih ini atau kartu sakti ini, itu bisa dicek langsung melalui aplikasi di genggaman sahabat sosial. Sahabat sosial bisa mendownload aplikasi Six Dataku di Play Store. Ini penting bagi sahabat sosial untuk mendownload aplikasi ini karena informasi seputar penerima bantuan sosial semuanya bisa dicek dalam satu aplikasi. Nah, sahabat sosial, terkait tentang bantuan sosial Rp500.000 ini apakah masih cair atau berapa kali akan dicairkan, itu sudah dipastikan oleh Kementerian Sosial kepada penerima bantuan ini bahwa bantuan tersebut akan dicairkan hanya sekali. Jadi bantuan ini hanya bisa dicairkan sekali oleh pemerintah karena bantuan ini sifatnya hanya sebagai bantuan tambahan. Untuk masalah pencairannya, sahabat sosial bisa melakukan pencairan di ATM, kantor cabang atau e-warung dengan menggunakan kartu merah putih tersebut. Nah, yang dimana sahabat sosial mungkin ada yang memiliki dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI ataupun Bank BTN. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk menerima bantuan ini itu harus memenuhi syarat, yakni memiliki kartu keluarga sejahtera. Selain itu juga bukan penerima program Keluarga Harapan. Nah, kemarin ada yang sempat mempertanyakan kalau misalnya ada masalah atau keganjalan di lapangan, cara lapornya bagaimana? Nah, terkait tentang pengaduan atau pelaporan, jadi sahabat sosial bisa mengadukan tentang bantuan sosial apabila di lapangan menemukan keganjalan.
Kemensos menyediakan layanan pengaduan bantuan bagi penerima bantuan sosial. Itu pengaduannya bisa melalui pesan WhatsApp ke nomor 0811 1022 210 atau juga bisa melalui email bansoskovid19@kemensos.go.id. Jadi sahabat sosial ini bisa membuat pengaduan jika menemukan permasalahan terkait tentang penyaluran bantuan sosial. Misalnya ditemukan penyelewengan, salah sasaran, atau bahkan mungkin pungli. Jadi bagi sahabat sosial yang belum mendapatkan bantuan atau memiliki keluhan lain juga ini bisa menghubungi nomor tersebut. Tapi sekedar informasi untuk diketahui bahwa nomor layanan ini itu tidak menerima telepon, melainkan hanya menerima pesan WhatsApp. Jadi sahabat sosial, cara melapornya bagaimana? Sahabat sosial dapat melakukan pengaduan dengan format misalnya menulis nama lengkap, spasi nomor KTP, spasi alamat lengkap, spasi aduannya. Sekarang saya mau fokus ke masalah pengecekan. Apakah sahabat sosial termasuk penerima, seperti bagaimana cara dan berkas apa saja yang dibutuhkan? Jadi sahabat sosial, kembali saya ingin jelaskan cara apakah sahabat sosial termasuk penerima atau bukan. Nah, sahabat sosial, bantuan 500.000 diberikan bagi mereka yang bukan penerima program keluarga harapan. Jadi sahabat sosial yang bukan penerima PKH dan punya kartu KKS bisa disimak baik-baik video ini. Jadi sahabat sosial itu bisa mengecek apakah termasuk daftar penerima atau bukan melalui situs ini atau mendownload aplikasi yang saya maksud tadi. Terus apa saja yang perlu disiapkan saat ingin mengecek data bantuan sosial di aplikasi tersebut? Sahabat sosial hanya membutuhkan KTP atau kartu KIS sahabat sosial, karena salah satu data yang harus disiapkan adalah nomor NIK yang tertera pada KTP atau nomor KIS sahabat sosial sekalian. Nah, dengan memasukkan NIK ini akan diketahui apakah sahabat sosial telah terdaftar sebagai penerima BSP atau bukan. Sahabat sosial, saat melakukan pengecekan melalui link tadi atau aplikasi tadi, itu akan muncul tampilan pencairan data penerima bantuan sosial tunai. Gunakan salah satu alternatif yang tersedia, antara lain nomor identitas yang terdaftar di sistem data terpadu kesejahteraan sosial, atau nomor kepesertaan BPJS Kesehatan, atau nomor induk kependudukan atau NIK. Itu bisa dipilih salah satunya. Oh ya, bagi sahabat sosial yang mempertanyakan apa itu ID BDT atau nomor ID DTKS dan dapatnya di mana, jadi sahabat sosial harus benar-benar yang membutuhkan atau orang miskin di daerah sahabat sosial. Nah, untuk keluarga miskin ini nantinya akan dilakukan verifikasi dan validasi data dan disahkan oleh pemerintah daerah setempat, kemudian diusulkan melalui aplikasi 6NG Dinpusdatin Kementerian Sosial Kesejahteraan Sosial. Sekarang saya kembali fokus ke cara cek. Jadi pada kolom ketiga nantinya ada nama anggota rumah tangga atau ART. Pada kolom ini pengguna diminta menuliskan nama siapa saja yang tinggal dan makan di rumah sahabat sosial, baik orang dewasa, anak-anak maupun bayi. Jadi tuliskan nama sesuai dengan identitas atau KTP yang dimasukkan tadi. Kemudian memasukkan kode CAPTCHA sesuai dengan karakter huruf yang muncul di layar. Lalu klik tombol cari. Setelah itu sistem aplikasi tersebut akan memproses data sahabat sosial dan mengeluarkan informasi apakah identitas sahabat sosial itu termasuk salah satu penerima bantuan langsung tunai Rp500.000 atau bukan. Dengan begitu sahabat sosial tahu apakah termasuk keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan layak mendapatkan bantuan sosial atau bukan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.